Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Qala al-musannifu Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. Faslun fil ila'i. Faslun fil ila'i. Ini pasal baru mengenai kasus ila, yaitu tab'idu zawji an wata'i zawjatihi. Si suami menjauhkan dirinya dari berhubungan intim, berjima dengan istrinya, dibarengi dengan sumpah. Kasus ini merupakan sebuah peristiwa di mana seorang suami menyakiti fisik, bahkan mungkin dapat menyakiti psikis dari si istri. Hukumnya tentu haram karena itu menyakiti. Para fuqaha menyebutnya dengan istilah al-idza, menyakiti psikologi si istri. Namun apakah ini termasuk suatu perbuatan yang dosa besar atau dosa kecil? Para ulama-ulama fiqih dari golongan mazhab Syafi'i menukilkan di antaranya Syekh Abu Bakar Syata Ad-Damyati Al-Bakri bahwa perbuatan ila atau sengaja seorang suami bersumpah untuk tidak berhubungan dengan istrinya itu adalah kasus kemaksiatan, sebuah kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak menunaikan hak dan kewajibannya kepada istrinya. Al-ila'u hilfu zawjin yatasawwaru wata'uhu ala imtina'ihi min wata'i zawjatihi mutlaqan aw fawqa arba'ati ashhurin. Al-ila'u hilfu zawjin yatasawwaru wata'uhu ala imtina'ihi min wata'i zawjatihi mutlaqan aw fawqa arba'ati ashhurin. Ila isim fa'ilnya nanti mulin, isim fa'ilnya mulin, orang yang ila. Ini ila ini masdarnya. Ila adalah sebuah sumpah yang keluar dari mulut si suami, di mana suami tersebut bisa dipandang sah secara hukum untuk mempergauli dan menjima istrinya. Ala imtina'ihi, namun dia bersumpah untuk tidak mempergauli istrinya. Mutlaqan, selama tidak dibatasi waktu. Artinya tidak pakai batas waktu, dia bersumpah dengan nama Allah untuk tidak menyentuh, dalam artian berjima dengan istrinya tanpa dibatasi waktu, itu mutlaqan. Atau diberi batas waktu di atas 4 bulan. Au fauqa arba'ati ashhurin, atau dia bersumpah di atas 4 bulan. Karena para fuqaha berbeda pendapat. Dikatakan sebuah ila apabila sumpah tersebut waktunya memakan lebih dari 4 bulan. Ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Adapun pendapat lainnya seperti Imam Qatadah, itu berapa saja waktunya walaupun kurang dari 4 bulan bersumpah untuk tidak mempergauli istri, sudah disebut dengan kasus ila. Sedangkan Abu Hanifah rahimahullah itu berpendapat 4 bulan ke atas sudah dikatakan ila. Sementara mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, ini diterangkan oleh Abu Bakar Syata Ad-Damyati dalam kitab I'anatul Talibin bahwa batas waktu dikatakan seorang sudah berila atau bersumpah dikatakan kasus ila, yaitu apabila dia bersumpah tidak mempergauli istrinya lebih dari 4 bulan. Ka'an yaqula la ata'uki aw la ata'uki 5 ashhurin aw hatta yamuta fulanun. Contohnya, aku tidak akan mempergaulimu, titik, tidak ada batas waktunya. Atau sama saja dengan ucapan dia, aku tidak akan mempergaulimu selama 5 bulan. Atau dengan ucapan lainnya, hingga si fulan meninggal. Fa in madat arba'atu ashhurin minal ila'i bila wata'in falaha mutalabatuhu bil fai'ati wahiyal wata'u. Ya. Apabila telah berlalu masa ilaknya 4 bulan sejak mula dia mengatakan sumpah untuk tidak mempergauli istrinya, ila, tanpa ada terjadi sebuah hubungan antara istri dan suami tersebut, maka bagi si istri
berhak menuntutnya si suami ini dengan apa? Bil fai'ah. Bil fai'ah maksudnya adalah suami menyesali atau suami membatalkan sumpahnya sendiri untuk memberikan hak pergaulan senggama dan pergaulan jima tersebut kepada istrinya. Lalu kenapa dibatasi dengan 4 bulan ini? Ini ditanyakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada sebahagian puteri-puteri beliau. Berapa lama seorang perempuan mampu menahan bersabar diri tidak didekati oleh suaminya? Kam tasbirul mar'atu an zawjiha? Qalat 4 ashhurin. Berapa lama sih seorang perempuan dapat menahan diri bersabar tidak didekati oleh suaminya? Oleh karena itu si putri menjawab 4 ashhurin, itu paling lama 4 bulan. Oleh karena itu kalau telah berlewat waktu 4 bulan tersebut dan ternyata tidak diberikan haknya, maka si perempuan boleh menuntut. Apa yang dituntut? Fai'ah. Berikan haknya, yaitu berupa hubungan jima, wahiyal wata'u au bittalaq, atau si perempuan juga boleh menuntut ceraikan saja saya, ceraikan saja, untuk apa lagi menikah. Fa in aba talaqa alaihi alqadhi. Kalau ternyata si suami enggan menceraikan tapi juga enggan juga untuk berjima, ini sama-sama menyakiti kedua-duanya, itu menyakiti psikis dan menyakiti rohani si istri, maka qadhi atau hakim berhak memaksa si suami untuk menceraikan istrinya. Kalau dia durhaka si suami terhadap hakim, tidak mau patuh, hakim yang akan menceraikan atas nama hukum. Wa yan'aqidul ila'u bil hilfi billahi. Ila terjadi, disebut sebuah kasus ila apabila ada sumpah dengan kalimat Allah atau dengan salah satu sifat-sifat Allah. Contohnya wallahi, warrahmani, kemudian billahi, wa bi ta'liqi talaqin. Dan juga terjadilah sebuah ila dengan dikaitkan dengan sebuah ucapan perceraian. Contohnya begini: in wata'tuki fa anti taliq. Kalau aku berjima denganmu, kamu dicerai. Sementara si suami tidak ingin menceraikan si istrinya, otomatis tidak akan dipergauli itu si istri. Sudah sama itu kasusnya, kasus ila. Kesulitan nanti menemukan pilihan. Aw idqun bi ta'liqi talaqin aw idqin, atau dengan disangkutkan kepada idq, memerdekakan budak. Contohnya, apabila aku berjima denganmu, kata si suami, maka budakku merdeka. Dia punya budak yang dimerdekakan, sementara si suami enggan memerdekakan budaknya. Otomatis tidak terjadilah sebuah hubungan jima antara suami dan istri. Itu dapat menyakiti si istri. Atau iltizami qurbatin, atau dengan cara dikaitkan dengan sebuah perbuatan ketaatan kepada Allah. Contoh, in wata'tuki fa kana alayya siyamu syahraini, contoh, atau siyamu yaumaini, atau siyamu salasata ayamin. Kalau aku bergaul denganmu, maka aku punya kewajiban berpuasa 2 hari atau 3 hari. Sementara si suami tidak menginginkan itu, berpuasa, otomatis dia tidak akan mempergauli istrinya. Itu akan menyakiti istri. Wa idza wati'a mukhtaran bi mutalabatin, apabila si suami secara sukarela memberikan pergaulan kepada istrinya, bi mutalabatin, didorong oleh rasa permintaan dari si istri, au duniha, atau tanpa ada permintaan dari si istri, lazimathu kafaratu yaminin. Kafaratu menjadi fa'il dari lazimat. Lazimathu kafaratu yaminin, mestilah bagi si suami membayar kafarat, karena dia sudah bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mempergauli istrinya. Ternyata dalam masa dia sumpah itu, dalam waktu 5 bulan itu, dia telah melakukan sebuah pergaulan dengan istrinya. Otomatis secara hukum dia harus mengganti denda kepada Allah SWT berupa kafarat. Kafaratnya kafarat sumpah, in halifa billah, jika sumpahnya menggunakan kalimat Allah, wallahi contohnya, saya tidak akan mempergaulimu selama 5 bulan. Ternyata di bulan kelima dipergauli istrinya, dengan dorongan untuk menunaikan hak istri atau karena sukarela. Ini sudah melanggar sumpahnya sendiri, maka mesti membayar kafarat. Kafaratnya adalah
boleh pilih antara memerdekakan budak yang beriman beragama Islam, ya, atau memberi makan 10 orang miskin. Satu orang miskin masing-masing mendapatkan 1 mud, 1 kali makan. Kemudian kalau boleh pilih dengan cara memberi pakaian kepada 10 orang miskin tersebut. Kalau tidak mampu ketiga itu dikerjakan, salah satunya tidak mampu dikerjakan, maka wajib baginya puasa 3 hari. Nah, ini kafaratnya terhadap sumpah yang telah dilanggarnya sendiri. Perlu diketahui bahwa di masa jahiliyah, perbuatan ila ini artinya sudah menceraikan istri itu sendiri. Tetapi Islam menjadikan sebuah ila itu sebuah perbuatan yang kezaliman, kemaksiatan kepada Allah karena mendurhakai syariat Allah Subhanahu wa taala dan menyakiti pasangan, namun tidak menjadikannya sebagai bentuk perceraian. Nah, jalan keluarnya seperti tadi. Maka si istri punya mutalabatahu bil fai'ati wa hiya al-wata'u aw bit talaq. Istri punya hak untuk menuntut kepada si suami berikan haknya, yaitu perhubungan suami istri, jima. Kalau ternyata suami tidak mau, maka istri juga berhak untuk tolak, ceraikan saja, minta diceraikan saja. Bila si suami tersebut ternyata dia tidak patuh kepada perintah pengadilan, maka hakim yang akan menceraikan atas nama hukum. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dhihari. Faslun fi dhihari. Ini pasal mengenai zihar. Zihar asal katanya adalah zahrun atau punggung. Ini orang Arab tanda sopan ini. Sopan maksudnya menyebut fisik seseorang itu dari punggungnya. Jadi bukan dari arah depan tapi dari arah belakang. Dan biasanya bahasa zihar itu adalah untuk tunggangan. Tunggangan, kuda, hisan dan lain-lainnya itu tunggangan. Innama yasihhu dhiharu mimman yasihhu talaquhu. Sah dianggap sebuah zihar apabila perbuatan zihar tersebut keluar dari mulut orang yang sah menjatuhkan talak. Ini bahasa ucapan lisan dari seorang suami kepada istrinya yang sah, bahwa ternyata seorang suami secara sengaja melafazkan kalimat di mana kalimat tersebut diambil simpulan, diambil kesan bahwa dia sedang menyamakan bentuk fisik istrinya dengan orang yang sesungguhnya haram bagi dia untuk dinikahi. Nah, itu zihar itu. Wahwa bentuknya ayyaqula li zaujatihi, seorang suami berkata kepada istrinya, anti kawahri ummi, dirimu seperti punggung ibuku, walau biduni alayya, sekalipun tidak ada kalimat tambahan dalam pandanganku atau menurutku atau bagiku. Ini maksudnya adalah dia teringat kepada bentuk fisik ibunya ketika melihat istrinya, lalu dilafazkannya secara sharih dan terang benderang lewat mulutnya sendiri. Nah, ini sudah termasuk zihar. Wa qauluhu anti ka ummi, kalau ucapannya seperti ini, dirimu seperti ibuku, ini belum jatuh kepada zihar secara sharih, melainkan kinayatun, itu sebuah kinayah. Boleh jadi maksudnya adalah begini, kamu seperti ibuku, dalam konteks seorang suami dirinya pribadi tidak mau berdusta dan berkata-kata kotor kepada ibunya. Begitu pula dia tidak juga akan berkata-kata kotor dan berdusta kepada istrinya dalam hal itu, bukan dalam hal bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi ibunya. Kalau maksudnya itu, maka sudah jatuh kepada zihar. Jadi tergantung kepada niatnya ya, kinayah. Kemudian disambung, wakal ummi mahramun lam yatra tahrimuha. Disamakan dengan ibu, siapa saja mahram lam yatra tahrimuha, yang keharaman menikah dengan dia bukan karena sifat datang belakangan, bukan karena tiba-tiba, tetapi secara asal memang haram dinikahi. Contohnya adik perempuannya, bibinya, kakak perempuannya, itu kan secara hukum asal sejak mula terlahir ke dunia dia tidak boleh dinikahi oleh si suami itu. Wa talzimuhu kafaratu ziharin
maka mestilah ada bagi si suami yang telah berzihar kepada istrinya dengan menyamakan bentuk fisik istrinya dengan orang yang haram dinikahi oleh si suami, bil audi, yaitu dengan suami tidak segera menceraikan istrinya. Jadi kalau diceraikan istrinya pada saat itu, tidak ada masalah, karena sudah pada dasarnya sudah beranggapan dia itu haram dinikahi. Karena orang jahiliyah dulu beranggapan zihar itu sudah masuk dengan talak. Sementara dalam syariat Islam, zihar itu tidak seperti itu. Ini berdasarkan surat Al-Mujadilah, ketika Khawlah bintu Tha'labah atau Khawlah bintu Hakim mengadukan cerita kisah hidupnya yang telah dizihar oleh suaminya sendiri, yaitu Aus, kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, hurrimti alaih, kamu telah haram bagi suamimu. Lalu Allah turunkan ayat sebagai jawaban tegas kepada beliau lantaran Khawlah tidak begitu puas dengan jawaban Rasulullah SAW. Itu boleh pilih nanti, mau diceraikan saja atau membayar kafarat. Nah, bil aud ini maksudnya adalah bila suami tidak menceraikan pada saat itu, maka si suami mesti membayar kafarat. Apa kafaratnya? Itu merdekakan budak. Kalau budaknya tidak didapati, boleh diganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, maka dibayar dengan memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang miskin. Wahwa ayyumsikaha, yang out itu maksudnya apa? Si suami ketika dia punya pilihan untuk menceraikan istri pada saat itu, ternyata si suami tidak menceraikannya. Itu berarti sudah out ya. Kembali dari kata-katanya tadi. Zamanan, dengan hinggaan waktu, yumkinu firaquha fihi, di mana ada waktu toleransi bagi si suami menceraikan istrinya, tetapi dia tidak melakukan itu, maka disebut dengan aud itu, ya. Namun apabila suami pada saat setelah mengatakan zihar itu kepada si istri, si suami langsung menceraikan istrinya, tidak ada kafarat di situ. Demikian.